Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat Garuda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan selain sering disebut sebagai Syahrul Ramadan, tapi kita juga sering menyebutnya sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa begitu? Karena pada bulan Ramadan jugalah kemudian Al-Quran itu diturunkan. Pada bulan Ramadan jugalah kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran kesejatiannya adalah ayat atau kumpulan ayat-ayat, kumpulan surat-surat yang bagi seorang muslim dan muslimah menjadi petunjuk bagi hidup dan kehidupan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah petunjuk map di HP kita. Dia menjadi petunjuk kemana arah perjalanan yang harus kita tempuh. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagaimana cara kita hidup sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Al-Quran itu menjadi sebuah kompas ketika kita merasa tersesat, ketika kita merasa kesulitan, maka carilah segala sesuatunya di dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan sekedar berupaya mengakumulasikan pahala. Membaca Al-Quran bukan sekedar untuk dapat pahala, tetapi membaca Al-Quran dalam Islam itu dalam rangka mengkaji, mengaji, dan belajar supaya kita paham bagaimana menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Karena di dalam Al-Quran lah kita bisa tahu bagaimana menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar dan baik. Oleh sebab itu, sahabat pemirsa Garuda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu fardu ain. Tidak mungkin seorang muslim dan muslimah itu tidak paham Al-Quran, tidak paham membaca aturan-aturan kehidupan, cara-cara hidup dan berkehidupan sebagai muslim. Apabila dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak pernah belajar tentang Al-Quran, atau minimal dia mengaji Al-Quran dengan para ustadz-ustadz, dengan para kiai-kiai yang alim, yang pintar dan bisa menjelaskan tentang Al-Quran. Maka bila kita belum bisa membaca Al-Quran, bacalah meskipun dengan tertatih-tatih, meskipun dengan terbata-bata, dan pahamilah makna dalam Al-Quran tersebut. Karena ketika kita membaca Al-Quran tanpa memahami makna yang terkandung di dalam setiap bunyi ayat-ayatnya, maka kita gagal memahami petunjuk, gagal memahami jalan mana yang benar yang dipandu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran tersebut. Al-Quran itu bukan pajangan. Al-Quran itu bukan alat untuk mengusir hantu atau sebagai pajangan di rumah yang menunjukkan kita sebagai muslim atau muslimah. Tapi Al-Quran itu harus digunakan sebagai petunjuk untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka selalu kembalilah kepada Al-Quran. Ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita kebingungan,
Ketika kita merasa gundah gulana di dalam hati, datanglah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan khusyuk, penuhi dengan makna-makna yang ada di dalamnya, supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita menggunakan panduan dan pedoman di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran di dalam setiap solat-solat kita. Semua doa kita, semua solat kita, semuanya diambil dan dikutip dari semua isi-isi Al-Quran. Oleh sebab itu, seorang muslim harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena kalau kemudian kita hidup tanpa memegang pedoman sama sekali, maka hidup kita akan tidak tentu arah, akan tidak tentu akan kemana pada akhirnya perjalanan hidup kita. Ketika kita memiliki pedoman yang namanya Al-Quran, maka kita tahu kemana arah jalan kita nanti berakhir dan ke siapa kita sejatinya menghambakan diri. Ya tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak memahami Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dalam hidup dan kehidupan. Saya rasa cukup, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabikul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.